Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peluang dan tren bisnis masa depan bersama dengan Bang Taufik Ramadhani, pelaku usaha. Taufik Ramadhani dan Agnes Ramadhani. Oh. Jangan-jangan kembarannya sama. Bang Taufik, iya. Ini lanjutin lagi nih ceritanya tadi ya, dari awal mula dari nol ya, belum ada basic apapun tentang laundry sepatu. Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Terus gimana cara mengelolanya? Awalnya tuh sudah iseng dulu ke tempat jasa orang, karena yang kebetulan yang teman tadi kolaps kan, bubar, padahal punya Bandung Jakarta, coba nyuci di orang, kok mahal, ada gap kan di sini, mikir kan, so kritis banget ada gap, anak IPS tadi ya, iya kan, ada gap, kayak kesenjangannya jauh gitu kan, ya udahlah. Mulailah cari tahu sendiri itu. Cuman googling aja, nggak YouTube tapi googling, cari. Ya memang dulu tuh tahu ya dasar bahan cuci sepatu itu kimiawi kan. Sudahlah. Waktu itu cuman sabun aja yang proper. Belum semua persikatan yang proper. Iya, kan ada alatnya ya. Ya, alat-alat khusus ya. Kan dan sebagainya. Udah. Iseng bukalah di kosan waktu itu. Dengan bermodalkan kurang lebih lah ya, bisa dibilang ya 250.000. Iya, modal awal. Masih ingat itu, masih ada catatan. Ya kitab itu di Bandung kebetulan. Nggak dibawa ke Bengkulu itu, jadi sejarah banget sejarah itu. Jadi buku itu penuh historical 250.000. Jadi udah dengan packaging masih plastik polos juga gitu kan. Udah itu nyuci, buka, bikin nama dulu tuh kan. Set namanya segala macam. Gimana ceritanya pokoknya seminggu lah bikin dari proper persiapan, sounding ke anak-anak, ngelempar sin tas dengan berawal jasanya itu 25.000, semua sepatu sama aku pukul rata. Karena masih awal ya, awalnya pasar, masih kan? Cari pasar, betul, bener banget Agnes tadi. Jadi cari pasar, nawarin ke teman-teman yang mereka kan followersnya gede, otomatis bisa nge-influence kan. Sudah nawarin, bro, kayak gitu-gitu ngubungin. Udah Pik, kami cuci, kami bantu, kami posting katanya. Itu awalnya yang kayak gitu kan harusnya aku kan secara nggak langsung endorse kan. Bayar kan. Tapi aku cuman dengan caranya itu, makanya aku free-in cuci mereka sepatu. Tapi mereka nggak mau. Tetap bayar. Tetap mau nyuci dan mau bayar. Malah kita yang beruntung banget berarti. Iya, beruntung dan agak tersentuh hati. Wah, semendukung itu. Udah serius nyuci lah itu, mulailah explore sendiri jadinya. Teknik itu explore sendiri, sikat itu mulai cari tahu sendiri, dan akhirnya pokoknya nggak lama 2 minggu kan, kurang lebih 2 minggu, alhamdulillah balik modal, udah untung. Akhir itu dari untung itu nambah lagi kan buat modal baru, belilah yang lebih proper, semua sikat dilengkapin gitu. Mulailah unik, jadi belajar sendiri. Memang tapi itu masih di-handle sendiri ya? Handle sendiri. Jadi bener-bener CEO banget. Kalau CEO kan singkatannya kan Chief Executive Officer kan. Nah, kalau abang tuh Chief Everything Officer. Segalo diajar. Iya, karena sendiri kan. Sendiri. Bener-bener sendirian. Jadi semuanya diajar itu, mulai dari branding, marketing, desain, konten, posting, foto, before, after, antar, jemput. Jasa delivery juga ya? Iya, delivery. 25.000 itu termasuk dari jasa? Iya, itu jasa itu semua. Jadi disamain dulu. Jadi nggak mikir kayak gimana caranya. Udah, yang penting branding nih sampai dulu. Buat brand image-nya gimana dipandang orang, value-nya tadi ada, terus nyampe jasanya ke mereka. Jadi ada trust kan? Karena bisnis jasa ini sebenarnya kan bisnis kepercayaan. Jadi abang bicaranya bukan bisnis sepatu, tapi bisnis kepercayaan. Jadi karena memang selama ini jaga pesan ayah, kepercayaan orang itu nomor 1. Jadi makanya dijunjung rasa percaya. Makanya aku ya berusaha sih gimana mungkin jaga kepercayaan customer. Gitu. Jadi ya udah jaga kepercayaan customer, lambat laun karena memang makin banyak yang support, makin ini
kurang lebih 2019 tadi kan, 2019 akhir itu benar-benar start sendiri. Di 2021 akhirnya punya tim pertama di Bandung. Iya, berarti dari 2019 sampai 2021 masih sendiri? Masih sendiri. Emangnya nggak kelabakan? Sambil kerja proporsional waktu itu pernah. Belum lagi di kuliah perusahaan. kan? Iya, semester akhir 2000, kebetulan lulus 2020 kan. Kebetulan lulus 2020. Memang wisuda, ya maksudnya memang angkatan offline ya, tapi itu pas sidang sama wisuda angkatan COVID. Jadi agak ketolong juga sedikit online jadi online. Jadi itu sambil kuliah, sambil bimbingan tugas akhir. Jadi kadang pagi bimbingan, siang udah pulang ke kosan, nyuci lagi, nyikat lagi, kayak gitu-gitu. Masih ke handle tapi ya? Alhamdulillah masih ke handle, cuman memang ya hancurnya di fisik. Benar. Hancurnya di fisik. Benar, nggak ada waktu untuk istirahat berarti? Bisa dibilang hampir nggak ada. Jadi ketemu pagi itu memang dirasain. Kalau bisa bicara masa muda waktu itu, jadi cukup blackout tuh cukup sering lah di Bandung tuh. Makan tuh memang bener-bener pas udah lapar banget baru makan. Kayak gitu. Jiwa pekerja banget ya kayaknya. Keras gitu. Kenapa waktu itu mutusin untuk rekrut karyawan di 2021? Karena udah nggak ke handle lagi? Nggak ke handle sepatu yang masuk. Udah banyak dong saking banyaknya gitu. Karena memang tiap bulan itu ya mulai, karena banyak tadi kan Mas. Berpikir target selalu tercapai, tes. Ada teman bercerita selalu, nggak ada yang nama usaha, nggak ada Superman. Iya. Kita bicara tadi kan abang tadi ngomong sendiri, nggak ada namanya Superman, adanya super team. Wah, mulai di situ berpikir gimana caranya bisa buat tim yang baik, tim yang proper dengan standarisasi quality control yang sudah abang terapkan, punya SOP sendiri kan. Berpikir sudah, karena nggak ke handle lagi, bener-bener nggak ke handle, saking banyaknya itu bener-bener jadi keteteran. Tapi jadi 2021 itu masih 25.000 atau udah naik level, udah naik. Malah di 2021 itu kurang lebih 2 tahun ngumpul modal. 2021 itu buka ruko. Yang tadinya di kosan. Itu juga naiknya dari 25 itu ke 40, naiknya cuma 15.000. Dan mereka nggak ada masalah sama sekali. Para customer yang di awal tadi malah banyak new customer, karena memang target aku gimana caranya tiap bulan itu, bahkan bukan tiap bulan, aku tuh ada target harian, ada target mingguan, ada target bulanan. Udah ada pembukuannya lah. Ada pembukuan, jadi secara nggak langsung gimana caranya setiap hari itu aku harus dapat new customer. Jadi memang kehidupannya itu memang anaknya yang lama tetap jadi pelanggan. Iya, yang lama new customer. Jadi yang standby di toko, aku hidupnya di jalanan. Jadi keliling kota Bandung waktu itu. Jadi memang karena memang kebetulan juga tumbuh kembang juga suka motor kebetulan. Jadi ya udah muter itu sama Vespa tua kesayangan di Bandung. Muter nyari pelanggan, nyebar flyer sendiri ke kampus-kampus, ke teman-teman, ke coffee shop kayak gitu. Tapi sekarang udah ada ongkirnya dong. Udah ada. Tapi tetap dengan pelayanan yang sama di awal. Dengan pelayanan yang sama di awal. Gitu, mulai naik level. Yang awalnya juga cuma cuci, itu akhirnya sampai seketitik ini semua treatment di kita lengkap. Misalnya nih, apa aja treatmentnya? Awalnya itu kan cuci. Iya. Nah, cuci sepatu itu juga ada varian deep clean. Itu semua keseluruhan bagian sepatu. Ada dry clean, itu untuk bagian atasnya aja. Orang cuma buat cuci cepet. Jadi ibarat orang yang mau mobilitas tinggi nih, gitu. Ada juga yang express clean. Nah, kebanyakan orang-orang ini express clean di jasa cuci sepatu itu dia nggak sampai ke dalam. Kenapa? Makanya aku bilang, kenapa sih maksudnya aku nggak mereka bilang mereka saingan gitu kan. Tapi aku ngeliat kenapa express clean mereka itu nggak nyampe nyentuh di dalam. Makanya banyak customer tuh selalu nanya, "Bang, ini deep clean kan?" Tenang Kak, semua treatment kita itu pasti melalui proses deep clean. Memang ada nggak semua sepatu itu harus kena air, nggak harus celup air, dan nggak harus terendam air. Memang ada bagian sepatu itu untuk kulit, lebih ke proper, mostly ke kulit. Ada beberapa kriterianya ya untuk gitu. Sepatu yang bisa dicuci dengan air dan enggak. Gitu. Makanya abis dari cuci tadi naiklah ke reglu. Reglu itu pengeleman sepatu. Orang yang suka lepas-lepas sol, biasa kita kenal sol sepatu itu kan. Jadi bukan cuma jasa laundry sepatu doang, tapi perbaiki, reparasi gitu.
Iya. Awalnya iseng juga itu, ngide dengan lem-leman biasa, waktu itu masih nol pengetahuan kan. Pakai lem Alteco, pakai lem Aibon. Ngide, tapi nggak langsung ke sepatu customer, sepatu sendiri dulu kan, kan uji coba dulu. Semua itu dilakukan pakai sepatu sendiri dulu sebelum customer. Udahlah, ngelem, coba ngide kan, anaknya sosok ngide aja kan, eksplorasi, tempel sini, nahan pakai jari. Udah lepas, merasa kering kan, udahlah aman. Lem yang atas, pegang yang atas, lepas yang bawah. Kayak gitu terus. Wah pusing, nggak bisa nih kayak gini. Coba nyari tim reparasi lah. Akhirnya alhamdulillah nemu. Kebetulan masih tapi kenemunya sendiri, ini nggak dapat dari circle. Jadi memang karena hidup ilmu di jalanan tadi banyak gitu kan, kebetulan ilmu jalan banyak, jadi suka ngobrol sama orang random. Siapapun itu yang ditemui? Iya. Misalnya lagi duduk nongkrong di mana, tapi bukan anak muda yang diajak ngobrol tuh, lebih ke orang tua. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di bengkel nemu yang lebih tua, diajak ngobrol. Misalnya ibu-ibu jualan apa, diajak ngobrol. Nemu bapak-bapak kayak gitu, diajak ngobrol. Jadi dari itu akhirnya bukalah circle baru. Circle baru. Karena memang aku ngebuat tahapan aku dalam pergaulan, dalam tatanan ilmu masyarakat, nggak ada batasan. Berarti sebenarnya karyawan sekarang pun bukan cuma dari circle ya, circle pertemanan. Iya, bukan circle tapi pertemanan. Tapi dari orang-orang yang yang ditemui juga gitu. Oke, Bang Taufik, kita jeda dulu ya. Nanti kita bahas lagi nih, gimana sih caranya merawat sepatu yang baik dan juga benar itu ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi.